Selamat pagi ya semuanya. Nah, pagi ini akan saya lanjutkan materi tentang konduksi satu dimensi. Jadi kondisi tungak, jadi ada 3 bentuk geometri yang akan dipelajari, yaitu dinding datar, silinder, dan bola. Itu ya, jadi itu yang akan kita bahas selama seminggu. Ya sudah tentu juga akan diberikan kasus-kasus ya, bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dibahas. Mohon Anda isi ya untuk kehadiran isi di Sheet juga ya. Sheet. Nah, ini akan saya langsung share saja kan ya. Akan saya share PowerPoint ya, materi untuk pagi ini. Nah, ini jadi materinya ya. Jadi kita masuk minggu ketiga. Nah, ini memang persis ikut silabus ya. Jadi minggunya. Jadi kita akan lihat pertama adalah ini ya, schedule dari perkuliahan. Nah, ini sesuai dengan itu ya, kita hari ini udah masuk minggu ketiga ya. Minggu ketiga. Jadi konduksi satu dimensi kan ya, nah, itu yang dibahas untuk plat, komposit, dan silinder. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini, nah ini jadi skop yang subtopiknya ini ya, jadi konsepnya ya nanti tahan termal di awalan itu, nanti masuk ke komposit ya, dinding ya, dinding datar, plain wall. Setelah tentu kita ekspansi ke silinder, nah juga kompositnya, dan juga bola, dan juga komposit. Nah, dari semua subtopik yang dipelajari, inilah yang harus kemampuan anak seperti ini. Ya, jadi mampu membuat rangkaian termalnya, mampu menganalisis, kan ya, baik sistem tunggal ataupun ini ya, silinder itu ya, nanti mampu menganalisis untuk silinder juga dan juga untuk bola ya. Nah, itu. Nah ini, silahkan Anda perhatikan gambar ini. Jadi ini kasus yang sederhana sekali ya. Jadi yang sebelah kanan ya. Jadi, nah di sini fluida yang temperaturnya lebih tinggi. Kita sebutlah hot fluid. Yang sebelah kanan ini adalah ini, sebelah kanan yang cold ya, lebih dingin ya. Nah ini ya, ini cold. Nah ini sudah tentu ada aliran panas dari fluida temperatur lebih tinggi ke lebih rendah. Nah ini dalam keadaan yang sudah tuna atau steady state, nah ini profil temperaturnya tidak berubah ya, jadi seperti kalau awalnya nggak seperti ini kan ya, awalnya pasti ya temperatur materialnya apa awalnya, nanti fluidanya langsung mendadak ya pelan-pelan menuju suatu bentuk ini, itu transient. Nah setelah transient itu jadi kondisi tuna. Itu jadi, nah kita batasin untuk sekarang ini kondisi tuna. Nah di sini juga ada kemungkinan di material ini yang solid ini ada kemungkinan terjadi pembangkitan panas. Ya kita juga batasin without energy generation ya, jadi tanpa ada pembangkitan panas. Nah arahnya ke sini ya X kan ya, sumbu X gitu. Jadi satu dimensi saja dilihat. Kalau dinding kan ada X, ada Y, ada Z juga kan ya. Yang ke arah tebal aja dilihat. Artinya ini kita lihat tengah-tengah sehingga arah vertikalnya atau sampingnya itu ya ujung-ujungnya aja beda sedikit kan ya. Di atas, paling atas, bawah, di tengah-tengahnya kan bisa dianggap satu dimensi. Itu udah pendekatan engineering yang sudah sangat bagus sekali, ya, sangat akurat. Nah ini ya, jadi ini yang tadi udah saya singgung ya, jadi ini ya, jadi ada modus ini jadinya ada konveksi di sini ya, ada fluida, ada konveksi, ada konduksi, ada ini, ada konveksi lagi. Ya ini ada salah ini slide-nya baru saya lihat ada salah ketiknya ya. Konveksi, konduksi, konveksi ya, paling bawahnya konveksi. Maaf ya, edit. Biasanya lihat nanti lupa ngedit lagi. Kenapa reviewnya kan cepat, laten itu lihatnya ya
masih ada typo atau salah ini kan awalnya copy and paste kan ya, jadi salah. Nah, itu jelas ya. Nah, kita start lah dengan distribusi temperaturnya kan ya. Nah, ini kalau kondisinya bisa kita ini kan. Nah, ini pun ada catatan di sini bahwa konduktivitas termal padatannya konstan di sini ya, sehingga bisa ini tidak ada lengkung sama sekali ya, garis lurus. Kalau tidak konstan ya berubah kan ya, pasti tidak lurus. Nah, tidak benar lurus sekali ya, garis lurus itunya. Jadi ada catat. Nah, itulah akan jadi asumsi-asumsi dalam ini, dalam menganalisis ya, dalam menyelesaikan masalah-masalah. Nah, untuk temperatur distribusi di dinding datar, nah ini ya dinding datar. Nah, kalau kita ini kan persamaan yang kondisi difusi ya, minggu yang lalu itu untuk sistem koordinat kartesius. Nah, kita bisa ini ya, kita bisa sederhanakan ya, tidak ada pembangkitan panas, kondisi tunak, satu dimensi, ya ini aja dapat sisa persamaan ya, sisa persamaan. Kalau ini apa artinya? Ini kan bisa dilihat di dalamnya ini ya, ini artinya suatu konstanta ya, ketika diturunkan sama dengan 0. Jadi ini konstan, ini apa yang KD? Ini heat flux ya, atau laju aliran panas, saya tinggal kali A juga, kalau A-nya konstan ya juga itu konstan. Nah, itu jadi Q-nya jadi konstan. Terus kondisi batasnya apa? Ya kalau kita lihat padatan itu saja, ya bisa jadi yang kirinya di X0 itu adalah ini ya, X0 itu adalah TS1 ya, XL itu TS2. Kan boleh aja ya, atau dengan suatu besaran, misalkan 1 derajat Celcius, di sebelah kanannya 50 derajat Celcius kan bisa aja, itu data lah ya, itu data. Nah, dengan asumsi K konstan, nah itu yang saya sudah singgung tadi. Nah, ini kita bisa integralkan ini ya. Kita integralkan 2 kali, kita punya kondisi batas 2. Ya, jadi nanti dapat C1, C2. Sehingga dapatlah ini. Bisa harusnya, sehingga dapatlah distribusi temperatur di material padatan tersebut. Jadi artinya di sini ini konstan, TS2, TS1 konstan, nah TS1, TS2 konstan, L konstan, jadi hanya X aja berubah. Oleh kata linear terhadap X, kan ya? Terhadap X, karena X-nya naik 1%, ini naik juga, kan ya? Ini turun juga. Ya, profesional, ya. Nah, laju perpindahan panas. Ya kalau ini udah tahu ya kita pakai hukum Fourier kan ya. Hukum Fourier Q itu sama dengan minus KA dt per dx. Sehingga dapatlah ini hasilnya. Ya, hasilnya dapat. Nah, bagaimana kita menghubungkan dengan ilmu listrik? Gitu ya. Nah, ini kan manusia dalam hidup itu kehidupan banyak analogi-analogi. Ya, kehidupan banyak analogi-analogi. Nah, kita pun juga bisa listrik itu kita analogikan ya. Sehingga nanti ada kita ini kan istilah besaran tahanan termal ya, thermal resistant. Ya, thermal resistant. Nah, ini. Ya, jadi persamaannya segini kan ya. Ini dapat ini ya, ini di SMP udah dapat ya, SMA lagi. Nah, terus ini kita mainkan tata letak. Jadi ini di bawah jadi bisa ekuivalen kan ya, ini dengan ini ekuivalen. Nah, ini apa? Nah, ini kalau kita ini kan listrik kan bisa jadi ini beda potensi kan ya. Inilah tahanan. Listrik kan beda potensi listrik. Ya beda potensial. Bawahnya tahanan listrik. Ini ya tahanan termal. Ya, itu. Nah, untuk yang sama juga itu konveksi juga bisa kita atur gitu, radiasi juga ketika kita lirik ininya tetapkan konstanta R-nya mengikuti bentuk persamaan konveksi. Jadi seperti ini, walaupun konstanta R-nya nanti ada Stephen Boltzmann ya, ada temperatur pangkat 3 ya. Nah, itu ya. Nah, itu ya, pangkat 2 ya, pangkat 2 kali dengan ini ya pangkat 3 lah bentuknya nanti kalau di ini. Nah, itu. Nah, ini jadi ada bawahnya pembagi-pembagi. Nah, itulah jadinya kalau kita ini ya jadi seperti ini ya. Elektrik potensial different dibagi dengan tahan. Jadi ini potensinya dia ini kan oleh beda temperatur. Pembaginya ini
penyebut ini adalah tahanan thermal. Ya, thermal resistant. Thermal resistant. Jadi, nah kita bisa ini kan ya, overall driving force divided by resistance. Itu ya, jadi kita bisa dapatkan ini ekuivalen dengan ini listrik. Ya, listrik. Nah, dibandingkan dengan ini ya, kita bisa bandingkan persamaan sebelum-sebelumnya. Ya, sehingga dapatlah kita ini ya, oh ini yang udah saya singgung tadi ya. Ini adalah konduksinya, ini adalah konveksi, ini adalah radiasi. Nah, sudah tentu ada not di sini ya. Notnya ini untuk permukaan radiasi dan tahan thermal konveksi ini bereaksi ini ya, sejajar ya. Dan diambil, dan jika A-nya ya T I-nya sama dengan itu ya, T surrounding kan ya. Jadi bisa kita ini kan biasanya theta I-nya gas di sekitar dengan yang lingkungan bisa jadi beda. Itu ya bisa jadi beda. Misalkan kita analisis pagi-pagi misal radiasi dengan bumi langit itu kan, udara dengan temperatur langit kan jauh beda. Ya, siang pun beda. Itu ya dalam kita dalam analisis tersebut. Nah, itu. Nah, jadi dari sini kita bisa ini kan, bisa kita peroleh nantinya kalau ada sistem, ada konveksi, ada radiasi, itu bisa digabung kan ya, berapa tahanan thermal yang mewakili dari dua proses tersebut kan ya. Itu kita bisa ini, kita bisa lakukan analisis. Nah, ini kita balik ke yang kasus yang tadi, kan ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan sih, ya, tahanan thermal ini konveksi, ya, ini konveksi, ya, nah, bisa dapat sedikit. Nah, di sini pun ya ini ke sini sama kan, semua kan Q semua kan dalam kondisi tuna ya, Q dari kiri dari ini gas panas ke dinding itu Qx di sini dari ujung-ujungnya permukaan itu juga Qx, dari S2 ke theta I 2 juga Qx karena sehingga ini bisa dituliskan sedikit. Ya, tuliskan sedikit. Nah, juga ini kita bisa ini kan dari ujung-ujung jauh kita ambil antara TS2 TS1 ya, TS2 ya R-nya ya R total dari sini ke sini. Ya persis listrik karena R totalnya ini. Nah, itu ininya tentang tahan thermal. Ada yang ingin bertanya? Nah, bagaimana kalau berlapis ya, komposit berlapis. Nah, ini materialnya ternyata ini tempat lebih tinggi, lebih rendah, materialnya tebalnya sama, tapi ininya beda-beda ya sifat materialnya, sehingga nanti gradien ini beda-beda. Ya, ini udah temperatur suatu distribusi ketika kondisi tuna. Nah, ya untuk bagaimana tahan termalnya, nah jadilah ini kan ya, nah, ininya bisa jadi seperti ini. Ya, ini tahan termal. Ini konveksi, konduksi, ini sama dari ujung-ujung yang dia ya pakai rumus yang sebelum slide ini. Karena di sini R totalnya mana? Yang mana terlibat? Bisa jadi di quotes ini ada radiasi juga, atau ini radiasi. Nah, ketika itu berubah lagi, bukan seri lagi. Jadi kalau sejajar sama ya peraraian. Nah, nanti kita akan lihat kasus-kasus seperti itu. Nah, ini dulu ya. Ini dulu. Nah, berikutnya, nah ini. Jadi laju perpindahan panas untuk sistem ya, sistem tersebut ya. Jadi bisa dituliskan UA delta T kan ya, atau juga bisa diinikan dalam bentuk ini juga tulis sama delta T per R total itu ya tadi kan ya. Nah, delta T per R total jumlah dari ini, delta T per QT kan ya. Ya, kan Q sama dengan delta T per R total. Nah, ini juga ini kita bisa hubungkan juga kan ya. Seper R total sama seper UA itu ya. Nah, U itu apa? Nah, U itu adalah koefisien perpindahan panas keseluruhan.
Dan delta T adalah beda temperatur keseluruhan. Nah, U sama dengan 1 per R total A. Kan ya? Nah, itu sama dengan 1 per, nah ini per A1. Nah, dan seterusnya jadinya. Kalau banyak komposit, ini konveksi ya. Ini konduksi, konduksi, konduksi. U-nya ya, kalau A-nya konstan. Kan ya, kalau enggak, di sini bisa jadi A1, ini bisa jadi A2. Itu kalau dinding kan konstan ya. Nanti kalau silinder ya tidak, ya bola tidak. Itu sehingga nanti kasusnya itu dibedain kelompoknya dalam pembelajaran ini. Jadi ada kasus plain wall, jadi dinding datar, ada kasus silinder, ada kasus bola. Karena beda di luas itu berubah dengan ada yang luasnya konstan sepanjang X, ada luasnya dalam arah jari-jari itu berubah. Ya baik itu silinder ataupun bola dengan keteraturan yang beda. Nah, ini contoh siapa yang ingin menjawab. Ini kita mulailah. Ini dulu, ya. Ayo, silahkan. Dita Saraswati, bisa nggak? Iya, Pak. Nah, baca ini dulu soalnya. Ini kan ini ya pemahaman yang simpel ya. Hukum Fouriernya lah. Kamu baca dulu deh. Apa yang kamu ini jelasin nanti jawaban. Itu kan tebalnya sama kan ya? Jadi tebal itu kan ada material padat itu ya. Nah, itu temperaturnya ternyata seperti itu. Kondisinya tunak, gitu ya. Juga disebutkan konduktasi termalnya konstan. Ya urut aja dari A itu yang ditanya di mana kira-kira terjadi pembangkitan panas. Ayo, siapa yang bisa bantu ini? Di mana sih ini? Siapa Dita tadi ya? Di mana? Kamu pikirkan di mana terjadi? Apa ada terjadi nggak? Kita belum membahas itu kan ya, terjadi atau enggak. Tadi yang garis lurus-lurus saja kan ya. Tapi dari hubungan integral itu yang telah dibahas minggu depan harusnya bisa menjawab. Kan ya? Dari integral itu kan ada kidot. Ketika diintegralkan kira-kira bentuk persamaannya apa? Nah, di situ. Walaupun nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Sebenarnya itu udah ada ininya. Konsep yang telah dibahas. Gimana? Ya, kalau lihat itu kan D per DX, K DT per DX, kan ya? Tambah Q dot ya, sama dengan 0. Itu kan ya? Itu integral 2 kali, bentuknya apa itu? Persamaan apa? Persamaan kuadrat atau enggak? Ya, kalau Anda integralkan 2 kali, Anda akan dapat persamaan kuadrat itu. Ya, dari rumus ini. Nah, ini saya harus nulis di mana? Ini itu ya. D per DX kan ya. DX K DT ya. Per DX kan ya. Plus Q dot sama dengan 0. Gitu ya.
integral 2 kali, ada C1, C2 lah. Itu akan Anda dapat persamaan kuadrat, kan ya? T-nya fungsi dari X ya. T fungsi dari X yang bentuknya kuadrat. Ya, bentuknya kuadrat ini. Jadi ada X kuadrat plus BX plus C gitu ya. Oleh karena itu, di mana kira-kira kurva yang itu lurus nggak mungkin ya kalau kuadrat. Ini nggak mungkin juga. Yang mungkin C kan ya. C jawabnya kan ya. Ya Dita ya. Nopal gimana Nopal? Ngerti? Nopal Riyandi. Gimana? Udah masih tidur atau gimana ini? Ngerti nggak? Si Ayodia ngerti nggak? Ayodia ya Ayodia. Iya, ngerti, Pak. Ngerti. Jadi akan dapat apa tuh? T-nya bentuknya kuadrat kan ya? Ya. Itu kan Ya. Q itu konstanta kan ya? Bawa ke kiri kan minus dot Q kan ya? Integralkan sekali kan jadi Q dot X kan ya? Tambah C1 kan ya? Nanti K-nya pembagi kan? Nah itu dibagi K semua. Nanti integralkan lagi satu sekali. Jadi Q dot per 2K X kuadrat kan? Ya, plus dan lain-lain lah. Itu ya jadi. Nah, karena itu jadi bentuknya ini lengkung kuadrat. Nah, inilah jawabnya C. Jadi ini C jawabnya sih ya, C. Nah, terus B. Nah, berdasarkan skematik. Nah, berdasarkan skematik gambar yang diberikan ini ya. Nah, skematiknya ini kan bilau ini tapi saya taruh di atas. Ya, maaf. Nah, ini konsisten. Ini. Nah, itu di kondisi batas 4 ya. Jadi garis putus-putus ini kira-kira apa di sini? Si Gian Ramadan. Kamu mikir apa di situ? Kan lengkung awalnya ya, setelah itu datar di situ kan ya. Di 4 itu kan datar tuh ya, gambarnya agak jelek sedikit ya, tapi datar itu harusnya ya. Ya. Si Gian Ramadan gimana? Bisa nggak? Gian? Iya, Pak. Iya, itu kondisi di 4 itu kira-kira apa itu? Keadaannya apa? Ketika gradien temperatur tepat di permukaan 4 tersebut nilainya 0, dt per dx-nya 0. Apa artinya? Steady state bukan, Pak? Apa? Kondisi tuna. Tuna. Enggak, itu bukan. Ya tuna sih, tuna semua. Ya tuna, tapi bukan itu. Kalau datar itu spesialnya apa? Tuna, apalagi yang menunjukkan spesial di sini? Devi Fitrianto, gimana kamu? Bisa jawab nggak? Ya, Pak. Iya, coba. Apa yang kamu pikirkan untuk itu? Nomor B. Kalau dt per dx-nya 0, berarti Q-nya sama dengan 0 ya, Pak? Apa sama dengan 0? Q-nya. Ya, Q sama dengan 0, benar. Q sama dengan 0. Apalagi kalau Q 0, apa artinya di sini? Bidang itu apa sifatnya? Adiabatik gitu, Pak. Nah, itu excellent. Bukan ya? Jadi itu yang benar. Ya, yang lain jelas? Yang lain? Itu adiabatik, gitu kan ya. Jadi sekitar main itu aja ya, main hukum Fourier aja ya. Ini juga hukum Fourier dan energi, kan ya di sini. Ya perlu dihafal dikit ini sih otaknya nambah beban. Tapi Fourier itu rumusnya kan udah dari SMP, kan ya. Bentuk persamaannya udah kenal mulai. Walaupun pemahamnya masih belum ya, tapi kan di situ kan dalam pembelajaran itu kan di level paling rendah kan ya, kenal dulu apal gitu kan ya, nanti semakin mengerti ya. Kalau udah jadi mahasiswa ya lebih ini lagi kan ya, nanti bisa menciptakan suatu teknologi. Nah itu lebih hebat lagi hasil-hasil pembelajaran. Nah ini nomor C. Siapa yang bisa nomor C? Sama bukan, Pak? Q2 sama dengan Q3. Q2 sama dengan Q3. Linear. Yaitu semuanya sama kalau berbicara masalah Q. Tapi yang di soal C kan bukan Q. Ya. Tapi Q ada double dash kan ya, tanda kutip double tanda kutip kan, tanda kutip ganda kan. Itu bukan Q itu ya, bukan Q. Jadi Q double tanda kutip gitu kan, jangan Q dibilang. Itulah flux perpindahan panas ya.
Kalau Q saja kan laju perpindahan panas beda ya. Beda. Itu. Nah, jadi flux perpindahan panas itu gimana? Antara Q antara di 2 ya dengan di 2 dan 1. Ya, 2-nya ini lewat material SAT. Ini itu dianggap di sini mana? 2 itu dianggap di sini ya. Material ini ya. Heat flux ya. 2, 3 ini. Kalau ini plat datar dengan luas penampang yang sama, kan heat flux-nya sama semua ya. Setuju ya? Ya, karena kondisi tuna. Ya, emang sama. Ya, bagaimana besarnya sama, sama besar. Ya, sama besar. Q2, Q3 sama besar. Tapi di sini yang repot Q4, maka nggak ditanya di soal kan ya. Q4 ini sepanjang di sini beda kan ya, di sini 0, tepat di 4 0, tepat di 3 sama dengan tepat di permukaan 3 ini sama dengan Q3. Ya, sama dengan Q2 juga kan ya. Tapi di sepanjang sini ke sini ini nilainya berubah ya. Ya, Q4 itu berubah ya sepanjang. Ya, sini 0 itu udah ini naik. Nah, terus sini besarnya. Itu kan ya. Karena di sini ini ya, ini adiabatik, di sini terjadi pembangkitan panas, tapi semua ke kiri kan? Jelas ya. Jadi nomor ini. Nomor C. Nah, ini saya ingin nyari siapa ini semua jawabnya. Gilbert, ya Gilbert, nomor D. Gimana, Bet? Nomor D. Eh, dibandingin dengan dari ini ya nggak, Pak? Dari Ya, KAKB-nya gimana? Apa dia saudara kandung? Itu kan ya, kakak adik atau apa kan ya? Kalau hubungan manusia kan gitu ya. Kalau hubungan suatu sifat apa? Lebih besar, lebih kecil kan ya? Mana ya, lebih besar, mana lebih kecil. Kalau hubungan keluarga ya kakak adik, saudara sepupu gitu kan. Gitu kan. Nah, gimana buat hasil jawabanmu? Coba banding lebih besar, lebih kecil atau sama? lebih besar K. K yang mana? KA, KB? Hah? KA. KA. KA lebih besar. Bagaimana caramu mikir kok KA lebih besar? Kenapa nggak KB? Gimana? Eh, Coba jelasin. dia beda temperaturnya lebih jauh dari K. Apa KA dibanding KB? Nah, kalau kamu ingat rumus itu, hukum Fourier atau rumus yang di SMP itu apa? Q sama dengan apa? K kali A kali delta T per L kan? Ya, A-nya sama kan ya? L-nya kan sama kan ya? Oh ya, ya, ya. Jadi K kali A itu konstan. Jadi yang mana lebih besar? Yang B. B ya, B lebih besar. Ya, Nah, ya jadi berpikirnya kasih. Nanti milih multiple choice salah juga gitu kan ya. Udah ya gitu ya. Jadi yang lain juga ya, yang lain juga. Saya nggak bisa manggil nyebutin semua itu kan karena habis waktunya. Udah kalau jelas saya lanjutkan ini. Nah, ini jadi seri dan paralel. Jadi sini ada material E, F, G, H itu materialnya. Material. Nah, ini di atasnya diisolasi adiabatik, bawahnya diisolasi, ya. Nah, ke tegak lurus nih ya dalam sekali, panjang sekali. Ya, sehingga kita bisa lihat satu dimensi. Ya, arahnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, kalau demikian, aliran panas, hubungan aliran panas dari E ke G ini rangkaian apa ini? E ke G. E ke G gimana? E dengan G itu gimana? E. Ya milih seri atau paralel.
Ayo, siapa yang ini? Yang bisa? Kapi ya, Kapi Abibi. Kan ya? Muhammad Kapi Abibi. Gimana tuh hubungannya? Bisa jelasin nggak, Kak? Paralel, Pak. Iya, E dengan G itu bagaimana itu? Rangkaian Paralel, Pak. E dengan G, kalau tahan termal E dengan G, nyambungnya apa itu? Masuk hubungan apa dia? Paralel, Pak. Paralel. Iya. Itu paralel. F dengan G gimana? Seri, Pak. F dengan G seri. Kita aliran panasnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau Iya. demikian gimana? Tadi kan gitu ya. Saya ngomongnya gitu tadi. Ya emang ini soalnya mengiring ke situ. Jadi masih bingung anak, paralel serinya masih bingung. Ini jadi F dengan G ini paralel kan ya? F dengan G paralel. Ini ke sini seri, ini ke sini seri, itu kan ya? E dengan F, E dengan G. Itu kan ya? Nah, G dengan H itu seri, G F dengan H juga seri. Nah, bagaimana gambarnya jadi? Ya tinggal diplot aja gambarnya, plot. Nah, jadi seperti ini kan ya. Nah, ini ke sini kan serinya, tapi ini dengan ini paralel ini kan ya. Sehingga ini perlu diselesaikan dulu satu kan ya. Ini selesai kan nanti ekuivalennya apa? Ya persis kayak listrik ya. Nih, kalau seri kan ditambah kan ya. Nih, kalau paralel kan seperti ini ya. Itu ya jadi itu pasti hubungannya. Ya masukkanlah ininya. Tahan termal dari konduksi tersebut sehingga L per Ka material E, nanti L per Ka material F, L per Ka material G, dan L per Ka material H ini. Nah itu kalau kita menganggap alirannya ke sini ya, ini tidak ada interaksi ya, seolah-olah di sini ada batik, kan ya, seolah ada batik. Tapi di sini dianggap temperaturnya sini sama, ya merata, ya. Jadi isotermal, ya ini isotermal. Nah, kalau kita anggapnya beda, nah kita anggapnya sekarang seolah-olah ini. Kita anggapnya di sini, ini ya sini lewat ke sini aja. Ya, entah. Ini lewat ke sini. Ini di sini tidak ada interaksi dengan ini. Ya, ini tidak ada interaksi. Langsung sini aja lewat. Kan ini juga langsung sini. Kalau yang tadi kan anggapnya ini isotermal, sehingga di sini ada interaksi. Ya, ini yang ini. Nanti temperatur ini isotermal lagi karena ada interaksi antara F dengan G. Nah, kasus itu jadi ini kan. Ya, kalau kasusnya ini seolah panas ngalir sini, tidak pernah ada belok ke sini, ya, di perbatas kontak ini seolah ini ada batik, maka jadilah ini. Ya, jadi ini. Yang mana benar? Ya, yang mana benar ya? Ya tergantung kan ya, tergantung sistemnya ya. Yang mana benar? Yang dalam prakteknya di antara ini, ya realnya di antara ini kan ekstrim-ekstrimnya kan ya, ekstrimnya. Ekstrim seperti ini atau seperti ini, ya. Oleh karena itu nanti menyelesaikan soal-soal ini ya ikutin soalnya. Dia soalnya jelasin apa ini adiabatik atau isotermal. Ya, kalau di ini dianggap adiabatik dalam arah X itu ya, ini dianggap adiabatik sini ini ya jadi seperti ini. Kalau ini dianggap isotermal dalam arah ini, arah sepanjang ini isotermal artinya sini ya, isotermal di posisi X itu isotermal, maka jadi ini bagian atas kan ya. Keduanya benar, keduanya salah kan ya, karena dalam prakteknya ya di antara itu gitu ya. Realnya di antara itu. Ini kan ekstrim-ekstrim. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan soal-soal ini, kalau soalnya nggak nyebutan apa-apa, Anda harus bisa memberi komentar, jelasin, nanti pilih yang mana Anda akan anggap Anda kasusnya siapa. Itu ya. Karena semuanya benar. Ya. Jadi ini semuanya benar, semuanya salah. Ya tergantung, karena pendekatan kita. Itu ya, jadi bisa seperti itu. Ada yang ingin nanya lagi?
Nah, ini kasus berikutnya ini ya, paralel seri. Nah, kalau dinding, kalau ini lebih sulit, nah bayangin nggak? Ini kan partisi ya, partisi ada kasus sekatnya, ada ininya hardwood istilahnya ya, inilah kaso-kasonya lah kan ya, kayunya kerasnya itu. Ada hardwood di dindingnya itu nanti ada ini ya papan lah kan ya, papan triplek misalkan itu ya, triplek. Kalau ada kaso-kaso yang ini supaya kokoh kan ya, kokoh. Nanti di tengahnya diisi isolasi gitu kan ya, isolasi isolator ini. Nah, itu berulang-ulang artinya jaraknya gitu. Sehingga nanti ini kan panjangnya ini berapa ini ya? Ya, tingginya ini ya, tinggi 2,5 meter ya. Tinggi 2,5 meter. Nanti panjangnya 6,5 meter. Ya, kalau stek bahasa Inggrisnya ini ada tanda minusnya. Minus, ya tanah hitam lah. Hitam. Ini sih bahasa Inggrisnya nggak seperti. Nah, itu ya ini ada gini beberapa. Itu ya sepanjang ini ada 10 ini. Itu ya. Sehingga 6,5 meter, jadi ambil ya jarak antara itunya 0,65 kan, 6,5 bagi 10 ya. Sehingga nanti kita analisis ini aja segini ya, kita analisis sistem. Nanti kan hubungan dengan kali 10 kan. Ya. Jadi nggak semuanya digambar. Ini kan udah dipotong ini ya, karena kan udah gambar mesin, nggak tahu gambar mesin anak, gambar tekniknya gimana. Udah mungkin ya udah pernah di lab ya, bukan online. Nah, itu ya, jadi itu. Nah, sehingga lihat ini aja, lihat. Jadi sini, nah ini nanti ada ke sini, ada ke sini. Nah, apa sekarang? Nah, ini coba lihat di sini. Consider direction to be downward along alamarah X, gitu ya, alamarah X. Nah, ini nggak nyebutin apa-apa lagi di sini. Baca atasnya, datanya udah masuk itu. Terus spot. Nah, nggak nyebutin ini apa ini isotermal ya, apa ini adiabatik gitu ya, nggak nyebutin ya, pilihlah ya, asumsikan anggap yang mana. Kalau anggap ini adalah isotermal, jadi gambarnya sini ya. Nah, ini pecah jadi 2 kan ya. Aduh, ini maaf sini. Nah, ini ada tahan lagi 1. Nah, gitu. Ya, ini tahan ini 2, ini stick. Kalau dianggap ini isotermal. Nah, hitunglah ini, masukkan data-datanya. Datanya untuk nanti Anda dapat Q sepanjang 0,65. Kan Q. Ya. Sepanjang itu Anda dapat. Nanti kan bisa dicari Q sepanjang itu. Q total berapa kali? Kan 10 kan ya, 10 kali Q itu. Kali 10 Q itu. Ya. Q I lah kan ya, kita anggap nah ini satu-satu. Ini sama dengan delta T kan? Delta T per R total. R total. Jadi R total dapat juga kan, kalau ini kan R-nya kan R segini kan ya. R totalnya nanti 1/10 kali jadinya kalau lihat ribu ini. Ya ini aja balik ke sini supaya nggak salah ini. Balik ke sini. Ini dapat dulu. Nah, R di garis putus-putus ini sistemnya dapat dulu ya, dapat R, beda temperaturnya ini sudah ya. Ya, dari sini tetap ya. Ini kan juga sama dengan 10 kali ini ya. Kali delta T-nya sama ya dengan ini ya, per R ini ya, RI lah kan ya. RI itu maksudnya sistem atau ya ini R total semua sistemnya. Jadi kalau lihat sini kan ini R ini sama dengan 1/10 dari ini ya, dari RI. Ini hitung lu R-nya, nanti bagi 10 ya udah dapat R total ya. Dengan dinding ukuran segini ya. Nah, itu ya kurang lebih ininya cara penyelesaiannya. Jadi anak coba lanjutkan ya. Kuncinya di sini, jangan sampai salah ya.
Dan tahan termal kan biasa aja L per KA kan itu ya, sama pemilihan kasusnya. Yang mana anak senang itu kasusnya. Yang anak ini kalau soalnya nggak nyebutin ya, nggak nyebutin. Yang mana harus dipilih itu. Itu ada 2 kemungkinan jawab. Bagaimana nyampe sini? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, ini kita udah mau 1 jam ya selesai. Target saya hari ini slide-nya 40 slide ya. Ini baru 14. Ini banyak soal juga. Nah ini kita masuk tahan kontak. Tahan kontak, nah ini ya, jadi dari gambar ini, lanjutannya tahan kontak ini, jadi Anda belajar metrologi, pernah mengukur kekasaran permukaannya. Nah, kekasaran permukaan. Jadi itu ada nonyol, ada ini ya. Sehingga ada, ini udara yang isi. Ya, ini ada yang benar kontak. Itu kan ya, ada yang diisi oleh udara. Mesti ini. Oleh karena itu, di sini akan terjadi perubahan temperatur yang besar akibat. Ya, jadi ada hubungannya tahan termal kontaknya gimana? Dikandung TA dengan TB, kan ya, TB-nya gimana temperaturnya. Jadi penurunan temperatur ketika menyeberangi antarmuka tersebut, kan ya, antarmuka tersebut, ya, antarmuka antara material yang kita kontakkan sudah tentu itu dipengaruhi oleh ini kekasaran permukaannya juga, kan ya, juga fluida yang mengisi di sini, ya. Fluida yang mengisi di sini. Fluida ataupun material lain, material yang mengisi, bukan fluida. Bisa jadi fluida, bisa jadi gel, kan bisa. Ya, Anda pernah dengar nggak pasta termal? Ya, ketika komputer Anda kepanasan, Anda bawa ke tukang komputer, ini kok overheat terus, gitu. Kalau udah overheat ya kemungkinan di prosesor itu kan ada kontak dengan ini heatsinknya ya, heatsink kipas itu ya, ini permukaannya kan halus tuh ya, walaupun halus-halusnya kan masih ada ya, ya halus walaupun udah dikuat ditekan juga itu ya. Nah, ketika baru Anda bongkar itu desktop misalkan, yang ini udah ini pasti ada ini salep ya, pasta. Nah, itu pasta termal. Itu akan menentukan K-nya berapa nilai. Itu ya, itu menentukan. Ketika pastanya kering, K-nya berubah atau jadi rongga udara mengecil ya kan ya. Nah, itu kan artinya mengurangi laju perpindahan panasnya ya. Jadi semakin sulit membuang perpindahan panas. Nah, oleh karena itu jadi komputernya temperaturnya semakin tinggi prosesornya. Kipasnya semakin ribut, sering bunyi kan. Pas baru kok nggak gini, ini udah sekarang gitu. Ya, itu udah saatnya ini. Atau biarin dulu nyampe nanti saya komputer itu punya ini juga, punya sensor juga. Ini ketika panas lebih panas mati sendiri. Ya itu komputer di rumah saya ada gitu. Udah lama itu notebook yang tua, ya gitu. Panas mati lagi. Akhirnya tak bongkar, kasihin itu, ya bandel lagi gitu ya. Nah itu masalah pasta termal. Itu ya jadi segini ya. Ini jadi ada yang benar kontak, ada yang tidak kontak. Nah ini ya, yang tadi itu modelnya kita bisa ini kan. Jadi ada lewat gap, ada lewat yang kontak. Ini, ya, key totalnya berapa? Jadi kontak dengan gap. Nah perlu Anda catat, ini ya. Jadi ada poinnya, lubang-lubangnya. Nah ini menyebabkan tahan termal tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperbaiki ini kontak ya, bukan kontak resisten ya, kontak resisten ya. Nah, maka thermal pasta dapat digunakan ya. Ini pasta thermalnya harusnya ada bahasa Inggrisnya. Nah, itu ya. Atau ini, kita bisa memilih medium yang lain kan ya. Misalkan inium foil atau apa ya, yang untuk mengisi celah itu sehingga perpindahan panasnya semakin baik. Ya, jadi udah jelas kan ya? Udah jelas kenapa ini pasta thermal. Jangan Anda nanti punya desktop, bongkar, ininya, ini kok kotor ini pasta thermalnya dilapin. Ini nanti ya overheat komputer. Karena overheat mati aja terus ya. Udah sekian lama mati, sekian lama mati. Nah, untuk angka-angka tentang tahan kontak, nah ini contohnya ya. Nah, ini bagaimana membaca tabel ini clipping dari buku. Nah, ini tahan kontak ya, double. Ini tahan kontak luas ya, jadi R double dash. Jadi Anda ingat lagi.
Q ini sama dengan delta T per R itu kan ya, per R, terus ini sama dengan delta T nah itu ya, jadi ini ingat ya, jadi kalau double dash artinya apa, satuannya ini apa, ini kan watt per meter persegi ya kalau SI, ini ya Kelvin atau Celsius. Nah ini apa satuannya, ini apa satuannya, ini kan ada luas ini ya, luas Kelvin per watt. Nah jadi yang ini ya, mengapa demikian dibuat ya, supaya nggak dipengaruhi oleh luas kan ya, tahan kontaknya kan dibuat spesifik kan ya, itu ya jenis ya. Nah itu jadi tekniknya seperti itu. Mengapa orang tuh idenya supaya tiap luasnya beda ya nilainya beda kan, tabelnya berapa tabel nanti kolomnya kan ya, luas sekian nilainya sekian kan, tidak praktis. Nah ini di sini nilainya kasus ini yang di bawah ini ya, parameter ini ya, kalikan 10 pangkat 4 hasilnya di sini ya, hasilnya. Nah ini datanya, ini tekan kontaknya berapanya, semakin tinggi tekan kontak tahan termalnya semakin kecil kan ya, Anda bandingin kolom kiri dan kolom kanan, kiri kan lebih besar ya, nah kiri kanan karena tahan ininya, tekan kontaknya tinggi sekali, kontaknya tinggi. Nah kalau ada ini fluida diisi ya dalamnya, ini kan vakum ya, vakum kosong. Kalau isi fluida dalamnya bisa naik kan ya, ini bisa turun yang ini ya, walaupun kontaknya nggak ini ya, nggak kuat sekali kan ya. Nah, ya ini tergantung fluidanya juga. Bentar, ini bukan ini kasusnya interface fluida di dalamnya ini. Ya kalau udara segini lebih besar, kalau helium semakin kecil, kalau kita pakai silicon oil di segini, pakai glycerin lebih rendah lagi. Itu ya. Untuk suatu kasus, itu ya satu kasus. Ya bisa jadi kasusnya besi dengan besi atau apa. Itu ya. Nah, ini menunjukkan pengaruh fluidanya, pengaruh fluida atau gel yang ada di yang mengisi rongga-rongga udara tersebut, poin tersebut. Nah, ini untuk beberapa ini kasus ya interface-nya, ini materialnya beda kan ya. Nah, ini ada indium filter diisi ya. Ini ada grease kan ya diisi ya. Ada pasta termalnya ini juga. Nah, ini lainnya steel. Kecil kan ya, stainless steel, ada ini apa grease ya. Itu ada pengisinya. Ya grease pasta termal biasanya K-nya lebih tinggi. Ya, grease masih lebih rendah, tapi daripada udara kan ya lebih jelek lagi kan. Vakum ya udah. Nah, ini juga pembacaan ini ya. Jadi ini kali 10 pangkat 4 hasilnya gini. Nilai ini berapa? Kalikan 10 pangkat minus 4 ya. Ini nilainya jadi kalikan 10 0,025 saya kita ambil yang rendah kali 10 pangkat minus 4. Jangan salah. Nah, itu ya. Gimana, ada yang ingin nanya? Ada yang ingin nanya nggak? Ini hadir 31 dari 35. 4 orang nggak hadir ya? Yuk, ini 30 ya, nggak tahu ini apa masalahnya. Kenapa tidak hadir? Atau merasa udah pinter nih? Atau jam segini belum bangun? Kan macam-macam ya kemungkinan. Ada yang ingin bertanya? Si Ali Asman, ada yang ingin kamu tanyakan? Untuk sekarang nggak ada, Pak. Ada, belum ada itu. Nah itu ya, itu contoh ini, contoh sus. Nah ini gimana ini? Share-nya. Dah ya, balik ke yang tadinya. Nah sekarang itu ini ada soal. Nah ini soal. Coba baca dulu, saya nanti akan tunjuk seseorang ini gimana anak ini apa? Soalnya ini adalah soal tahan kontak kan ya,
Tapi ini nyambung juga dengan rangkaian seri paralel. Karena itu gimana menggunakannya kan ya konsep itu. Coba ini orat-orat dulu deh. Orat. Jangan kuliahnya terus ini anak nggak ada ini. Kalau tangan nggak bekerja ya. Kalau ada suatu soal, coba anak di rumah anak ini kalau kertas yang bekas apa di orat-oratin kan ya. Oretin itu biasakan gitu. Karena orat-orat itu motorik itu mempengaruhi otak. Ya. Jadi lebih bagus itu pembelajaran di otak. Nah, gimana ini? Apa yang Anda bisa orat-oret? Siapa bisa? Anda bisa melakukan sesuatu dari rumah. Kan ya? Coba Anda siapa yang mau? Itu dulu. Saya cari sukarelawan dulu. Gimana? Sebastian Maxiliano. Gimana? Bisa nggak kamu? Sebastian? Pak, saya belum belum bisa yang soal yang ini, Pak. Belum bisa. Iya, Udah kamu coba orat-oret? Belum? sedang, Pak. Sedang. Ya coba orat-oret dulu, orat-oret. Nanti itu terinspirasi kan ya otaknya. Otaknya bisa di ini oleh tangan tuh ya. Ya belajarnya gitu ya. Saya dulu pas jadi mahasiswa sering wah sulit akhirnya ketemu itu ya. Itu melatih itu artinya benar-benar ini melatih nalar pembelajar sendiri. Jangan apa dikit diajarin gitu ya. Nanti kerjaan yang real siapa yang suruh ngajarin? Bayar orang pasti kan ya. Nggak bisa ngerjain bayar orang. Ini sekarang emang agak banyak dikit pendidikan itu. Zaman saya nggak ada tutorial gitu ya. Jadi orang tuh ini melatih ini dari membaca, melatih memahami gitu ya. Jadi itu emang menghasilkan orang-orang yang punya kemampuan yang berpikirnya lebih baik daripada apa dikit diajarin gitu ya, apa dikit diajar. Apalagi di zaman sekarang kan ya untuk peluang untuk jadi hebat itu ya besar kan ya, karena zaman informasi kan ya, zaman informasi. Tapi kalau apa dikit diajarin banyak informasi, otak itu nggak bisa ngolah. Jadi nggak bisa maju, sulit maju. Sulit maju. Itu yang nggak ini, pakar-pakar pendidikan kan ingin apa dikit lebih ini, lebih itu kan ya. Lulusnya harus banyak, persentase lulusnya seperti itu. Tapi ada nilai yang sebenarnya dilupakan. Nilai yang dilupakan. Ini disebutkan 40% luasnya itu berkontakan ya. Ya, jadi 60% tidak berkontakan. Itu kan ya? Kontak. Itu. Jadi itu bedanya. Jadi ini udah bisa gambar di situ.
Oh, ada tahan termal yang mewakili yang kontak. Ada tahan termal yang mewakili kontak. Ya tergantung sekarang mau gambarnya kayak apa. Bisa jadi yang kontaknya dipecah jadi dua, bisa juga. Atau bagi dua aja, bisa aja. Itu boleh-boleh aja. Nah, ini saya gambar yang seperti ini. Ini ya. Ini yang air gap-nya kan ya. Air gap-nya. Kan yang kontaknya 40%. Ya, air gap. Nah, ini ada A dan B kontak. Ini seolah-olah kan ini. Ini tek A itu ngontak di sini. Ya. Nanti B ini ngontaknya di sini. Kan ya? Ini ya jadi ini. Nah, ini ke sini kan? Ini ke sini. Ya sehingga ini lebih representatif ini. Kalau kita bagi dua nggak representatif karena permukaan itu ada nonyol, ada masuk, gitu ya. Nah ini yang tengah-tengah ini bolong ini. Ini bolong. Bolong 60%. Nah itu cara wakilin. Ini yang lebih representatif melihat itu geometri itu ya permukaan yang saling berkontakan. Ya masukkan data semua. Oh ini material A, K-nya segini. Material yang ini B, ya K-nya segini. Ya, material A, material B, K-nya segitu. Nah, terus ini, nah nanti di sini udah ini. Ini kan kita tarik garis putus-putus ini untuk membantu, sehingga nanti ada 3 rangkaian termal. Nah, tapi di sini adalah paralel. A, C, B itu paralel. Itu. A, C dan B paralel. Nah, nyampe di sini ada yang masih bingung. Tebalnya ini udah tinggal ngambil data-data tadi ya, 0,1 meter, 0,1 ya 0,02 kan ya. Ini meter itu ya. Ini ntar, ini meter ya, ini milimeter ya wajar. Kontak kan milimeter kan ya. Ya mikro lah itu ya, sekian mikro itu ya, inilah bener lah 20 mikro kan itu. Nah, hati-hati satuan karena ada mili dan meter. Ya, hati-hati satuan. Nah, terus bagaimana jadi rangkaian termal? Siapa bisa? Rangkaian termalnya siapa jadi? Firdaus. Iya, Pak. Ya, gimana rangkaian termal? Udah bisa kamu gambarin nggak itu? Jadi ada apa itu? Seri paralelnya siapa? Kalau dibuat R1, R2, R3 gitu ya, Pak ya? Iya, itu ada R ini kan ya. Ini asumsi kayak asumsi berarti ya isotermal ya, Pak ya? Ya boleh aja itu dianggap isotermal. Kalau Ya. isotermal berarti bakal ada R1 dari Ya, atas. coba kamu ini bisa ini nggak kamu anotitmu munculin. Coba. Mouse Eh, kamu pakai apa? Mouse. Pakai mouse, Pak. Ya, Saya coba ya, Pak. anotitnya nanti ini. Anotit muncul Ini kan ya, kelihatan nggak, Pak? option bahwa ini muka atas, dimentokin Sudah sih, layar Pak. atas, nanti muncul option kan, option muncul, nah klik anotit. Nah itu Udah bisa. kelihatan nggak, Pak? Ya gambar udah. Ya dari kiri ke kanan loh gambarnya representatif. Kena. Ayo. Ya, Oh hapus iya, itu, baik. hapus. Ada erase-nya kan, erase-nya, penghapusnya. Bentar. Oh, Eraser. ada. Oh iya. Nah, yang lain perhatian, mohon ya perhatian. Jadi online itu bisa ini juga ya, bisa nulis gitu ya. Kok belum muncul gini, Mo? Ini, Pak. Nggak rapi nggak, Pak ya? Enggak apa-apa. Yang penting saya pun nggak pernah rapi, nggak bisa rapi juga. Kecuali beli pen, drawing pen, ya kan ya. Nah, itu nyabang. Itu nyabangnya berapa nyabang di situ? 3, Pak, harusnya. Ya, 3. Nah, itu kan ya. 3. Terus. Itu ya, munculnya tek-tek itu munculnya, nggak prosesnya nggak kelihatan ya. Oh, terus, lagi apa lagi? Ada lagi satu kan? Nah, Ya, nanti di sini nyari ekuivalen. nah Misalkan ini sekarang 1. ini, tahan termalnya gimana itu tahan termal? Ya tulislah 1, 2, 3, 4 itu. Nah, gitu kalau gambar sesuaikan arah soalnya ya gambarnya apa gitu, jangan ini datar itu vertikal itu ya. Kalau bila perlu gambarnya ini tepat di bawahnya itu kan bagus kan ya. Ya ini udah cukup lah. Yang nanti nyari ekuivalennya 2, 3, sama 4, Pak. Iya 2, 3, 4. Nah untuk ininya untuk nilai tahanannya berapa? Tahan R ini itu RA RB sama nggak? Ini bukan R2 R4 sama nggak? R2, R4
Hmm, 2 sama 4 itu Besarnya sama nggak? harusnya kalau 2 sama 4 beda, Pak. Beda, karena Beda. materialnya beda. Kan ya? Materialnya beda. Iya, materialnya. Maksudnya situ ada bedanya ya. Makanya Iya. soal ini dibagi atas 3. Kan ya? Kan Iya. ada lekukan nonjol itu kan ya. Gitu. Iya. Jadi mempresentasikan masalah ke gambar tuh yang tepat seperti apa. Itu ya, itu diperhatikan di sini kan ya. Ini Iya. tren kontak itu diperhatikan. Ya, mungkin di kelas lain nggak dibahas ini. Saya bahas kenapa? Karena siap lihat ini kasusnya menarik. Tapi belum, karena secara umum slide-nya nggak dibahas di kelas lain. Saya yang namahin dan saya pernah mengujikan ini ketika ujian banyak yang salah itu ya. Banyak yang salah ujian. Jawabannya itu. Gambarnya aja nggak benar itu gimana? Bisa benar. Itu ya makanya saya bahas. Ya, itu yang kalau sini kan dari R1 kan L per KA aja kan ya. R5 L per KA kan ya. Kalau C itu ya disebutin soal kan ya untuk 3 kan ya. 3 apa dianggapnya? Mewakili apa? Udara berapa ininya. Sini kan ada di soalnya kan ya. Soal ini ya thermal udaranya ini ya 0,034 kan ya. 32 kan ya. 32. Itu ya. Jadi itu saja. Bagus ya si Firdaus ya. Pak, ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Itu kan di modelnya 20%-nya, 40%-nya dibagi 2, Pak, atas bawah. Kalau misalkan digabungkan jadi 40% di atas, terus Nggak bisa, karena materialnya kan beda. Ya, itu permukaan seolah-olah kan ada tekuk, kan ada tonjolan kan ya. Nah, seolah-olah ini ada yang material A itu lebih nonyol, ada material B juga lebih nonyol, neken kan gitu kan ya. Itu saling mengisi, ada juga kedua-duanya tidak kontak dia, kan nggak ada nonyol kan. Itu dibagi oleh C ini, yang poinnya. Gitu. Kalau Itu materialnya sama, boleh bisa. kamu gabung. Kalau gabung nanti sifat materialnya apa yang dipakai. Kalau pakai A, kita B-nya kita abaikan, kan salah. Kalau pakai B, A-nya kita abaikan, salah juga. Tapi Pak, kalau material A dan B-nya sama, bisa berarti ya? Bisa, kalau materialnya sama, bisa. Baik, terima kasih Pak. Ya, makasih. Tapi ini lebih presentatif loh, kan ya? Lebih presentatif. Cara menggambarnya, entah material sama atau tidak, itu ya. Gitu. Makanya yang ini yang lebih general itu dulu. Udah ya. Nah, ini ya, ini ini tolong dihapus gini. Mau ya orat-orat. Meski siapa tadi Firdaus Iya, Pak, ya. benar, Pak. Saya nggak bisa hapus. Raise kan, option annotate nanti raise-nya di ini. Atau clear lah, clear ya udah. Nah, ini ya gini. Nah, itu bisa. Jadi gitu ya. Itu sudah jelas ya. Jadi bisa lanjutin lah supaya kita nggak lama-lama. Ini masih utang saya 15 sampai 20 slide lagi ini. Keburu habis waktu. Materinya ya saya kan ditambah-tambah lagi ya. Kalau materi awalnya sedikit tapi ditambah lagi untuk menambah pemahaman Anda lewat kasus-kasus. Nah, ini kita masuk ke ini bagaimana analisis konduksi alternatifnya. Nah, ini dalam prakteknya bisa jadi penampangnya itunya ukur luasnya beda kan ya, fungsi dari X kan ya, ketika kita satu dimensi fungsi dari X. Nah, kalau demikian jadi luas yang bervariasi dalam arah X. Nah, bisa jadi ya secara sifat-sifat bahwa thermal conductivity juga dipengaruhi oleh temperatur. Ya. Nah, kalau itu masuk kan jadilah persamaan Fouriernya gini jadi. Apa yang kita bisa lakukan dari sini? Nah, kita bisa lakukan ini ya matematikanya ya. Itu maksudnya. Nah, untuk kasus-kasus yang luas penampangnya berubah, kalau kita tahu fungsinya dalam X, dan kasus sifat kontas termal juga fungsi dari temperatur, kita tahu fungsinya, maka kita bisa hitung dengan formasi ini, yang berasal dari ini. Kan ya? Itu maksudnya sini ya. Bisa ya? Jadi bisa kita ini kan. Jadi diferensial Fourier itu mengapa gitu? Mengapa nggak kayak rumus itu di ini kan ditonyolkan rumus di
SMP yang Anda dapat di konduksi. Kenapa di universitas itu hukum Fourier dalam hal ini rumusnya? Karena dari sini kita bisa ekspansi, kan ya? Bisa eksplorasi, kan ya? Lebih lanjut. Nah, ini contohnya kasusnya di sini ya. Luas penampang tidak konstan, sifatnya secara sain kita masukkan fungsi dari temperatur untuk mendapatkan hitungan yang lebih akurat. Nah, kita juga bisa melakukan analisis. Ya, kita bisa melakukan analisis. Nah, itu ya, jadi hubungannya nantinya untuk kalau konstan, ininya jadi seperti ini, kan ya, ini delta X per ini dengan KX, ya balik lagi dengan yang sebelumnya, gitu kan ya, ini kan yang general, kan ya, yang general nanti kasus khusus, tapi kita tadi belajar kasus khusus dulu, ya, kasus khusus ini kan ke general. Jadi udah nyaman kasus khusus, ini kasus general, ya, untuk ini. Mengupdate lagi supaya pemahaman lebih baik. Bisa ya semua? Ya, jadi untuk yang berubah, itu ya, jadi luas yang berubah. Nah, ini sekarang kasus 4. Ya, sampel 4 udah ya. Lumayan, udah 4 soal. Kan Anda tutorial berapa soal Anda dapat? 2 soal, 3 soal, itu ya. Saya udah agak ini juga, kalau saya jadi mahasiswa, ini nggak banyak dapat dari situ, nggak banyak dapat. Edit value-nya sangat rendah sekali. Kalau bisa milih saya jadi mahasiswa, saya nggak masuk gitu kan. Saya dulu kan nggak ada yang gitu-gitu ya gitu. Saya ini aja terbuka aja dengan anak apa yang saya rasakan. Ya isi sistem ITB gitu kan, dosennya harus ikut. Pejabatnya bilang harus ada tutorial kuliahnya, yang sulit lulus sudah diadain. Nah, diadain sudah, itu tergantung anak sekarang kan, itu wajib ya, harus ikut kan, itu proses pendidikan ya, proses pendidikan. Ikutin dengan baik, bila perlu bawa soal yang sulit-sulit kan ya, ini ya kelas saya itu bawa soal yang sulit-sulit supaya Paris nggak bisa jawab dia. Ya. Jadi itu supaya asistennya belajar dia kan ya, belajar, jangan dia nyiapin soal solusinya disiapin. Anak muda itu sekarang gitu. Saya dulu baru lulus S1 langsung suruh masuk gitu. Ini soal tuh nggak pernah di senior siapa Priyadi Setio Darmanto gini kan. Dek ininya gini nggak pernah, langsung aja dikasih ini kamu bawa ini dah. Ya sendiri aja langsung gitu ya. Jadi beda emang, beda generasi tua itu perjuangannya lebih berat. Dan zaman itu nggak jelas ya, nggak jelas punya gaji tiap bulannya itu ya, tapi mau kerja. Zaman sekarang jelas gajinya kan ya, mudah-mudahan. Nah, ini gimana ini? Itu di luarnya dianggap adiabatik ya, garis adiabatik. Apa adiabatik sih? Nah, pertama gimana? Temperaturnya kira-kira seperti apa? Temperaturnya, distribusi temperaturnya. Ya, itu dulu ya. Nah, ini bisa dimanfaatin bentuk yang tadi kan ya. Di sini K-nya konstan nggak? Itu dulu. Hanya luas penampang ya. Ya, sifatnya nggak disebutin, ya anggap konstan aja. Jadi jangan mempersulit diri kan ya. Konstan dulu deh. Bertahap kan ya. Bertahap. Jadi Anda gunakan formulasi tadi. Jadi gimana itu formulasi yang ininya? Nah, kita dari sini aja bisa. Ini Q sama dengan minus ya K AX kan ya. AX boleh ini X-nya dari kanan ke kiri boleh aja. AX dt per dx kan ya. dt per dx. Jadi K-nya konstan aja. Nih.
yang harus Anda gunakan. Nah, ini masukkan luasnya, fungsinya masukkan ya. Alfa X kan ini kan udah ikutin ya dari sini ke sini. Ini kan jelas ya alfanya 0,25 ketika X-nya sama dengan ini ya, ini diubah ke ini, ubah ke meter ya satuannya, yang lain-lain kan K-nya meter. Ini nggak nyebutin ya. K-nya nggak ada ya. Ya harus cari, kalau nggak ada ya cari di SIPA. Piroceram kan ya. Ya. Nah, itu dicari di SIPA. Berapa K-nya? Ya disifat kalau di tabel ya maka cari K-nya konstan. Fungsinya nggak ada disebutin di situ. Cari itu. Nah, itu Anda masukkan. Ini nilai D-nya udah kelihatan jelas ya. Jadi A itu sama dengan apa? A itu jadi D itu hubungan dengan X kan ya. Jadi A itu sama dengan kan. Jadi A itu kan pi per 4 ya. Pi per 4 D kuadrat kan ya. Pi per 4 D kuadrat. Nah, itu kan ya. Itu. A itu sama pi per 4 D kuadrat ya. Pi R kuadrat ya. Jadi pi per 4 D kuadrat. Nanti D ini gantikan dengan alfa X. Setelah itu baru masukkan rumus ini. Nanti Q ini kan konstan ya. Q-nya konstan nggak? Kalau ini di adiabatik, maka Q-nya konstan. Tapi heat flux tidak konstan. Ya. Tidak konstan ya. Tidak konstan. Flux ya. Nah, heat flux. Jadi flux panas konstan. Nah, ini Q ya. Ini kok tulisnya jelek ya. Nah, itu ya. Ini tidak, tapi Q ini konstan. Nah, dengan demikian kan mudah integralnya kan ya. Ya, tadilah ularnya langsung muncul di sini. Jadi ini di Q-nya bisa bawa keluar kan ya, karena konstan. Jadi Q-nya bisa bawa keluar, jadi bawa ke situ ini dx ya, ini minus ya, minusnya bawa ke kiri bisa juga. Nanti ini dx kan ya. dx kalau Q konstan per itu ini ax itu sama dengan pi nanti alfa kuadrat ya, kuadrat per 4 ya, per 4 ya, nanti x kuadrat ya, kuadrat. Nah itu, nah ini kan ya per 4. Nah terus apa? Nah di sini per 4. Nah ini terus. Nah di sini ini yang ini TT-nya kan, K-nya kan ya, K DT. Ya kalau K konstan ya udah ini bisa keluar. Gitu kan ya. Jadi ini integral ini aja ya, kan ya. Ya awal di rumus itu ini kan dalam Q-nya. Nah, coba balik lagi. Nah, gini kan. Ini minusnya taruh situ kan sama. Ya. Nah, itulah ya, setelah ini dapat ini, jadi T-nya enggak dapat nanti. Ya, jadi TX-nya dapat. Setelah TX dapat kan ya, apa fungsinya ya, baru nyari Q ya, gampang lah kan ya, Q-nya berapa kan ya. Dengan masukkan data-data di posisi ini kan ya, dimasukkan. Atau ini keluarin dulu kunci batasnya, di Q-nya kumpulin lagi. Kumpulin lagi, minus K, A ya, A, IT per DX. Itu kan ya, dapat. Mudah kan ya, jadi nggak ada yang sulit pertemuan panasnya. Pertemuan panas sih tingkat kelulusannya kan besar juga ya, besar. Nggak ini. So, ngajar kemarin SP hanya berapa yang ikut SP? 12 orang ya, nggak banyak sih. Itu yang angkatan tua yang berkali-kali nggak lulus. Jadi Anda jangan nyampe SP, itu kan ya. Jadi belajarlah dengan baik, pahami dengan baik juga, ya, sehingga nantinya benar-benar ini semua yang Anda pelajari di
setika program sarjana itu membentuk ini anak kompetensi anak yang ini kompetensi yang tinggi, kompetensi yang baik, kompetensi yang bagus. Jangan sampai satu mata kuliah itu ya disepelekan ya. Jangan sampai seperti itu. Apalagi sekarang ya ini pun nanti karena hari Rabu, hari apa ya Rabu kan, nah itu diinin lagi kan dibahas lagi kasus-kasus yang lain. Nyampe di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya nggak? Ini pesertanya turun lagi jumlahnya itu. Atau nanti saatnya saya kuis nggak saya umumin. Kalau udah gini ininya kuis anytime gitu ya. Anytime quiz. Pak izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi Pak buat yang soal yang tadi tuh tadi ada asumsi di luarnya tuh dijadiin adiabatik itu saya masih belum ngerti sih Pak sebenarnya itu gimana cara menaruh asumsi itu di situ gitu. Ya ini memang soalnya itu ini soalnya ini memang menggiring supaya satu dimensi gitu kan ya. Maka di luarnya adiabatik, diisolasi gitu kan ya. Itu sebenarnya soalnya. Ntar share lagi. Nah ini ya, ini diisolasi supaya jadi satu dimensi ke arah sini. Kalau tidak ya kan ke sini ada juga kan ya. Ini kan ukurannya kecil ya. Kalau dinding ini sini sangat tinggi sekali, ini kan tingginya 2 meter kan, ini hanya 10 cm ke sini kan. Ya, 10 cm ya ada plester dan lain-lainnya jadi 15 cm dinding rumah itu ya. Sehingga panas itu yang di tengah-tengah ini kan satu dimensi ke sini. Ya. Paling dekat-dekat lantai baru tidak satu dimensi kan ya, bisa ada ke lantai kan itu ya. Itu maksudnya. Sehingga kita fokusnya pendekatan satu dimensi ini bisa diterima. Tapi untuk kasus ini, kalau ini tidak diisolasi, tidak dianggap adiabatik, satu dimensi itu nggak benar, salah. Ngerti? Oke Pak, ngerti Pak. Jadi ya, gitu ya. Jadi dasarnya seperti itu. Kalau nggak salah analisis kita. Oke Pak. Ya. Jadi kata kuncinya itu ada yang di one dimensional condition sama yang di well insulated itu mungkin ya Pak, supaya dia bisa ditaruh asumsi dia adiabatik gitu. Iya, adiabatik. Ini one dimension ini. Butuh adiabatik di sini. Kalau di sini ya aktualnya sini tengah-tengahnya arahnya satu dimensi, engineeringnya untuk dinding itu mendekati kebenaran tinggi, kan ya. Tapi di ujung-ujung dekat lantai ya tidak, kan ya. Tapi karena ininya sedikit di sini sehingga errornya itu kecil. Tapi di sini kalau kita ini anggap satu dimensi, errornya besar sekali. Jadi engineering itu bagaimana pekerjaan simple supaya errornya tetap kecil. Itu baru bisa diterima kan itu ya. Itu. Tapi jangan engineering nantinya wah buat rumit-rumit sekali ya itu orang kampus itu kan ya beda lagi kan ya. Orang akademik gitu ya. Karena nanti kan bekerja kan ini ya anak dari sekian orang ya akademik kan kayak saya dia akademik lah itu ya. Jadi peneliti dan lain-lain, nah itu lain. Kalau di lapangan gimana? Lapangan sering orang tuh ini buat bisa dia, tapi nggak bisa ditanya mengapa nggak bisa. Itu kan ya alatnya jalan itu ya, tapi secara ini manajer takut kan ya dengan uangnya sebesar jalan walaupun dia ada errornya pasti besar. Bisa jalan sejalan, itu perlu analisis. Nah itulah itu. Itu saling itu harus dikombinasikan ya orang yang praktis dengan orang di ini. Ketika praktis itu kesulitan bisa jadi minta tolong ke saya untuk bantuan kan gitu. Itu yang biasa terjadi. Tapi saya pun disuruh ngerjain ya nggak punya pengalaman, saya buat RAB aja bingung saya kan ya RAB gini berapa ongkos ngerjain ini lain kan bingung karena apalagi hubungan pekerjaannya real kan ya. Kalau salah buat nanti rugi kan ya, nanti rumah dijual, nggak punya rumah. Itu, tapi di lapangan dia udah tahu, ini sih nanti jalan untung, udah tahu. Itu ya jadi ya anak tergantung yang mana anak senang memilih kan ya. Ya pada prinsipnya semua sektor-sektor kehidupan atau bidang ini ya profesi itu untuk membangun semua negara diperlukan, itu ya. Udah ya, baik. kalau sudah. Iya. Makasih Pak. Ya.
Nah, ini kita lanjut ini bagaimana kalau terjadi pembangkitan panas, itu ya. Nah, ini pembangkitan ini. Jadi heat generation, heat generation. Nah, kalau terjadi pembangkitan panas, nah ini bisa jadi pembangkitan ini heat generation nih bukan heat, ada panas bisa masuk, bisa ini ya, bisa diserap gitu ya. Tapi di judul istilah yang digunakan di buku heat generation. Arti heat generation di persamaan itu artinya positif itu key-nya. Nah, ini bisa jadi key dot-nya negatif sehingga penyerapan energi heat sink itu ya, heat sink. Nah, ini ya, atau yang dikonsumsi. Nah, kan di sini ya nih mungkin dibangkitkan, mungkin juga dikonsumsi. Kan ya konversi ke suatu bentuk energi yang lain. Ya, pembangkitan, nah itu key positif. Nah, ini key positif. Nah, nanti ada juga deceleration ya, absorpsi neuron. Nah, di elektron ada juga reaksi eksotermik atau lawannya ada juga endotermik. Nah, ini ya macam-macam. Karena itu bisa jadi kan ya. Konversi dari listrik ke energi termal, nah itu positif kan ya. Itu ya, jadi ada berapa ini. Jadi beberapa bentuk lah ya proses yang bisa pembangkitan listrik ataupun nanti ITER. Nah, itu ada kidotnya kan ya, ada kidot. Nah, bagaimana pembangkitannya? Nah, ini pembangkitannya ya dayanya berapa? Dayanya berapa dibagi volume. Nah, saya ini ya, dayanya kan ini ya, watt, kilowatt bagi volume. Jadi nantinya watt per meter kubik atau kilowatt per meter kubik. Nah, kalau kita hubungkan dengan rangkaian listrik ya gini, karena ya ilmu listriknya I kuadrat R kan ya. Kalau ada listrik masuk, nanti ITER terjadi pembangkit panas kan efisiensinya itu mendekati 100% ya, mendekati 100%. Nah, jadilah hubungannya ini. Nah, ini jadi ingat dari persamaan konduksi nanti kalau ada pembangkitan rumus yang tadi itu loh gitu kan ya, ke situ aja kan ya. Ini nama lagi satu kasus ya, satu kasus. Jadi V itu volume, jadi dari media solidnya itu ya, ini kan solid ya, material produksi di situ, material padatan. Nah, jika dikonsumsi, nah ini negatif, itu ya. Ini tadi positif ya, tadi yang positif, ini yang negatif. Ya, endotermik. Endotermik, itu ya, contoh. Jelas ya, kalau jelas kita masuk. Nah, ini simpel sekali ini. Ada yang pernah pakai hair dryer nggak? Pernah kan ya? Terutama cewek-cewek, itu ya. Kalau saya sih nggak ini saya karena saya orangnya natural alami karena nggak senang pakai itu. Mudah ya. Jadi ini ya tergantung kita ngelihatnya. Kalau hair dryer itu ya panjang 70 cm, pasti di ujung-ujungnya kawat tuh nggak ini ya. Itu langsung nyambung ke kabel kan ya. Kabel nyambungnya. Jadi yang berkontak dengan udara yang akan dipanaskan itu udah selubung kawat itu saja kan ya. Jadi P kali D kan ya. P kali D. Itu ya.
Kalau kita ini kan dengan barang yang realnya, ya. Ya kalau kita ini kan kawat, ini ya kawat ini. Nah ini kan ada ujungnya sini bulat kan ya, lingkaran. Ini juga kan. Nah ini kan luasnya ada. Ini ada luasnya. Ini ada luas hubungnya juga ini kan ya, hubungnya. Ya pi kali d kan ya. Ini ya ini kan nyambung ke kabel, ini ya nyambung ke kabel kan itu ya. Sehingga ya ini ya diabaikan bisa kan ya, ini diabaikan sehingga luasnya ini saja. Ya, luasnya pi kali d kali panjang ini. Itu luasnya. Itu sehingga dapat Q heat flux ini sama dengan watt itu 700 dibagi itu. Pi kali d kan ya. Pi kali d. Nah, kalau untuk dapat Q dot, ini kan Q dot ditanya. Q dot ya, Q dot. Q dot ya 700 dibagi volume. Volumenya berapa? Pi R kuadrat. Pi D pangkat kuadrat per 4 ya. 4 kali L. Itu ya. Ini ya. Nah, ini saja ya, sangat simpel ya. Ya ini milih multiple choice ya. 1 menit selesai kan ya. Tek langsung kalkulator keluar. Ya multiple choice pasti satu soal aja ditanya. Misalnya berapa heat generation, berapa heat flux, atau berapa temperatur permukaan. Nah, perlu ngitung kalau temperatur permukaannya outer surface, the heat outer surface of the wire, heat generation ini. Nah, itu perlu itu T fungsi dari R-nya gimana kan ya? Di kawat itu kan ya. T fungsi dari R. Kan balik ke formasi yang itu ya, minggu yang lalu udah dibahas kan ya. Bahas kan ya, ketika apa itu super R pangkat N ya. Do per do R kali K, R pangkat N, do T per do R. Kan ya? Plus Q dot sama dengan 0. Itu ya, itu bentuk umum. Nah, kalau bentuk silinder kan N-nya sama dengan 1 ya, atau rumus yang umum, koordinat silinder. Itu ya, koordinat silinder. Itu ya, jadi seperti itu ininya, kasusnya, penyelesaiannya, itu maksud saya, penyelesaiannya. Nah, ini berikutnya di plane wall. Ya, plane wall. Nah, jadi kondisi lunak satu dimensi ya, sifat termalnya konstan, terjadi juga pembangkitan panasnya merata. Ya. Nah, ini kalau kasus untuk dinding asimetrik bisa seperti ini ya, ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Nah, ini terjadi pembangkitan panas ini ya, bentuknya tidak lurus kan ya. Lurus. Nah, ini fungsi ini yang berlaku. Nah, ini dari integral 2 kali bisa jadi ini ya, persamaannya. Terus nanti C1, C2 ya masukkan. X sama dengan minus L, T-nya berapa, X sama dengan plus L, T-nya berapa. Dari situ C1, C2 dapat. Ya, C1 berapa, C2 berapa. Kan ada 2 persamaan, kan ya? Nah, ini anak peroleh. Ya, sederhana ya, mudah. Itu ya, dapatnya. Jadi, T minus L, PS1, itu ya, dapatnya sedikit. Bisa. Nah, kita lanjut ke ini. Hasilnya itu tadi, ya masukkan C1, C2-nya tahu. Nanti, nah dapatlah persamaan ini ya, distribusi temperaturnya setiap. Karena, ya ini kalau tidak simetris, kan ya. Kalau simetris, nanti ingat lagi, kan ya. Bisa dari di tengahnya itu dt per dx sama dengan 0, bisa jadi itu jadi suatu kondisi juga kan ya, kondisi batas ini. Nah, apa yang terjadi ketika ini? Yang terjadi ketika Q dot ini. Minus 0. Kurvanya gimana kira-kira? Bentuknya gini atau lengkung ke bawah? Gitu aja kan ya. Jadi kan ya, nanti persamaannya siapa? Nah, seperti itu, kalau diserap gimana? Awalnya temperatur rata, ini diserap. Nah, bisa jadi lengkung ini kan ya. Bisa jadi lengkung itu kan ya, tergantung.
temperatur kanan kirinya setiap. Itu ya, ini yang untuk jawabannya. Ya, itu untuk pendalaman lebih lanjut. Karena dari integral itu, ini jadi positif atau negatif. Kalau persamaan parabolik, ini kan parabolik kan ya, kalau ini positif, jadi kurvanya setiap apa? Gini ya. Kalau ini negatif, kurvanya jadi gini. Karena ya jadi ini. Jadi Y, X itu ya. Pokoknya ini bisa ke sini, bisa juga ke situ. Itu ya. Mohon itu ya dipakai lagi kan ya ilmu ini persamaan ini. Nah, ini untuk kasus simetris ya. Simetris. Ya, ini juga jadi kondisi batas ya, bisa jadi kondisi batasnya. Ya, kanan kiri kan sama DS kan ya. DS nanti akhirnya dapat persamaan ini dengan cara yang sama yang tadi ya. Plus minus terpakai bisa juga. Nah, ini bisa juga bahwa di tengah-tengahnya ini dari persamaan ini kan dt per dx sama dengan 0, ternyata x-nya sama dengan 0, tepat di tengah-tengah kan ya, ini maksimum. Maksimum temak. Nah, temak itu hubungannya apa? Nah, itu digantikan. Persamaan ini diatur lagi dengan bentuk itu diinikan temak, sehingga dapat hubungan fungsi temperatur. Ya, jadi bisa dapat seperti itu ya. Jadi hubungan fungsinya. Nah, ini catat simetrisnya tadi udah diinikan juga ya. Kita sebenarnya bisa analisis, nggak perlu ini, ya setengahnya aja bisa. Ya, karena ini simetris ada batik. Karena ya nanti hasilnya ya dapat juga hasil yang sama. Kan ya? Yang sama. Jadi lincahlah. Ada kasus kelihatan sulit, ini ada simetrisnya nggak? Kalau itu lebih simpel penyelesaiannya, boleh. Itu yang Anda pilih. Cara itu yang Anda pilih. Nah, juga bisa kemungkinan ini, kondisi batas ini, konveksi, kan ya? Temperatur TS nggak diketahui, tapi konveksi diketahui. Nah, ini gunakan. Sehingga nanti TS kita bisa boleh. Karena nanti ada kondisi batas di sini, satu sama ini. Ini TS dapat lagi, dihitung dari situ dapat TS. Nah, ini contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya. Ini contoh yang ke-6 ya. Ke-6 kita udah ya, contoh ke-6 banyak amat contohnya. Ya, coba baca dulu deh. Ya, coba baca. Saya ingin nunjuk ini. Siapa yang sambil ngecek ini. Mana perlu perhatian kan ya, supaya nggak tidur gitu kan ya. Perhatian. Victoria ya, Victoria Immanuela. Kan ya, coba Anda ini kan soal ini. Telah soal ini. Ya, Pak. Ya, gimana ininya? Anda boleh bermain. Ini udah dibantu oleh gambar ini. Gimana jelasin bagaimana menyelesaikan soal. Itu ya, anak yang jelasin. Pemahaman Anda seperti apa. Boleh dioret-oret, boleh pakai annotates gitu ya. Ini ceritanya apa? Plane wall kan ya, ketebalannya 0,1 meter kan ya, jadi 10 cm ya. 10 cm. Itu ya plane wall ke atas panjang ini masih panjang atau ke kanan ke kiri, misalnya satu dimensi aja kan ya. Nah, lihatlah dalam gambar ini satu dimensi. Jadi kalau koefisien ini temperaturnya, ya koefisien konveksi diketahui, apa artinya di situ? Anda bisa apa yang Anda bisa peroleh di situ? Ini kan hubungan kondisi batas kan ya? Batas. Q diketahui kan ya? Q ini kalikan dengan volume ini sama dengan apa? Victoria. Q ya kalikan volume. Volume ini apa volumenya kan L kali luas kan ya? Luasnya ini ya. Luas yang tegak lurus dengan arah ini ya panasnya ya. Jadi ini dari pembangkitan panas, ke kiri nggak bisa karena dia batik, jadi ke kanan semua.
Itu ke kanan semua. Jadi Q dot kali volume sama dengan apa? Konveksi, kan ya? Q dot kali volume sama dengan konveksi. Dari situ Anda dapatkan apa? TS dapat, kan ya? Q dot kali volume, volumenya kan L ya. L kalikan A ya. A ini sama dengan konveksi. Konveksi juga ini kali A kan ya? Kali A. Nanti ini TS minus theta hingga. Nah, minus theta hingga. Sehingga Anda dapat TS-nya Anda dapat. Ya, TS Anda dapat. Iya. Tuh, itu yang poin yang penting. TS dapat. TS dapat. Jadi ketika X sama dengan 0, X sama 0, posisi batasnya apa? Siapa tahu? Coba jawab. dt per dx sama dengan 0. Kan ya? Adiabatik kan ya? Sama 0. Ketika X sama dengan L ya T-nya TS-nya ini. Ya, atau ini. Ini. Ininya kan ya? Ini gini. QLA ini kan ya konveksi konduksi. Dari dua ini kan naik hubungan itu ya. Apa ya? K ya. D ya. D per dx kali K dt per dx karena dx ini K nih ya, maaf. Dx plus Q dot ya. Q dot sama dengan 0. Itu kan ya. Q dot-nya ada. Nah, ini pakai integral 2 kali. Ini kondisi batas. Nanti distribusi temperatur tahu. Tahu distribusi temperatur, nanti T fungsi dari X kan diperoleh kan ya. Diperoleh. Berikutnya turunkan dt terhadap dx. Ya, dt terhadap dx. Itu kan ya. Itu turunkan dt terhadap dx. Itu ya. Jadi bisa ya. Nah, kita masuk lanjut ke ini. Silinder ya, radial silinder. Nah, ini silinder jadi bisa bolong ya, atau bentuk seperti pipa dalamnya, bisa solid ya, padat. Nah, juga bola, nah bisa gitu ya, atau bisa solid. Gitu ya, jadi. Nah, ini silinder. Sudah tentu secara sistem persamaan nanti akan keluarnya. Ini untuk sistem radial, sistem radial. Radial nanti ada silinder dan ada bola. Kita mulailah dengan untuk kasus silinder. Nah, silinder seperti ini ya. Jadi ini sangat panjang sekali kan ya, karena sangat panjang. Jadi ujung-ujungnya kita ambilkan. Nah, sehingga kita lihat arah radial. Jadi satu dimensi. Bagaimana distribusi temperaturnya akan seperti ini ya. Ini lengkung ini ya, sepanjang ini distribusi temperaturnya dari jari-jari R1 ke R2 ke sini itu ya. Ya, ini tidak linear ya, tidak linear. Nah, bagaimana hubungan tidak linear itu? Nah, kita bisa turunkan ya. Nah, ini hubungan tidak linear itu ya kita balik ke sini. Jadi hukum Fouriernya apa? Fouriernya Q sama dengan apa? Q ya. Jangan Q plus di sini. Q sama dengan minus K. A-nya apa? AR. AR ini apa? AR sini. 2PR kali L kan ya? PR kali L kan ya? dt per dr kan ya? dt per dr. Nah, ini kan ya. Ini kan konstan ini kan ya. Q-nya arah radial konstan. Nah, ini diintegralkan. Jadi ada ini integral, ini bawa ke sini sehingga Q integral. Nah, itu konstan kita keluarkan sehingga ini dr per 2pi rl ya, ada r-nya bawahnya kan ya. L. Nah, ini sama dengan ini minus yang saya tetap sini. Ini bawa ke sini kan ya, ini minusnya. Jadi minus integral K dt
dt per dt aja, maaf dt. Intinya kan udah pindah ke ini. Nah, itu ya, ini aja. Ini kan udah kelihatan loan misalnya. Loan ini R, misalkan R1 ke R2, ini T1 ke T2, nah itu dimasukkan. Sehingga akhirnya Anda bisa dapat apa? Dapat Anda persamaan apa? Sehingga Anda dapat nanti persamaan Q sama dengan, itu kan ya, sama dengan nanti panasnya dari mana? Dari dalam keluar, sehingga sama dengan T1 minus T2, itu ya, T2 sel akhirnya per ln R. R ini, R2 per R1 bagi 2 pi KL. Pi KL, KL, itu ya. Nah, inilah jadi tahanan termal, sehingga dituliskan jadi steam. Nah, ini yang konveksi kan ya, konveksi kanan kirinya. Ya, jadi seperti itu ya. Tuh dapatnya. Jadi ingat rumusnya ada ln R2 per S1 per 2 pi KL. Nah, bagaimana untuk distribusi temperatur? Nah, juga ini ya kalau solid, kalau hollow ya, lubang ya bisa jadi R1 TS1, nanti R2 TS2 sini kan ya. Kalau solid ya ketika X sama dengan 0, dt per dr sama dengan 0 kan ya kalau solid. Nah, ini untuk K konstan. Nah, ini bisa juga dilakukan ini ya dari persamaan ini ya untuk melihat distribusi temperatur. Tadi kan lihat hubungan tahan termal. Ya, jadilah steam ya hubungannya steam. Ini keluar ya, ingat ya silinder ini ya. Jadi yang untuk satu dimensi ya itulah 1 per R pangkat N, D per DR, K R pangkat N, dt per DR, plus Q dot sama dengan 0. Itu ya, itu untuk posisi tengah. Nah, itu sering-sering ya ingat rumusnya. Nah, terus kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, ini thermal resistant. Tadi udah ya thermal resistant. Ini seharusnya udah nggak perlu slide. Nah, jelas ya, dari tadi udah turun. Ini jadi steam. Ya, ini ya, misalnya tulis nomor jadi lain. Sehingga tahanan jadi. Ya, ini penulisan ulang yang telah diturunkan. Dan masukkan adanya konveksi dan konduksi ya. Kalau ini ketika ini ya sistem yang silinder kita ininya lebih luas lagi sistemnya. Ini konveksi di dalam pipa ini silinder berlubang dengan di luarnya itu dengan fluida yang ada di luarnya itu ini masukkan ke dalam sistem analisis ya sehingga jadi steam. Nah, ini coba siapa yang bersedia ini ya bersedia. Tapi waktu udah mau habis ya. Ini sepertinya soal penutup ini. Nah, ini hanya bermain itu aja. Hubungan umum ya, general relation. Relation. Pipa uap kan ya. Nah kalau masuk ke PTU itu kan ya atau PLTP itu banyak pipa-pipa diisolasi kan ya diperlapis dibungkus lagi. Kalau enggak ya ininya banyak itu keluar ya dari sumur biotermal ya siapa yang pernah ke geotermal misalkan itu diameternya lumayan kan ya pipanya mungkin ada 60 ini ya 60 nyampe 60 cm lah diameternya sampai 80 lah ya karena itu mengalir uap dia uap dari sumur dari beberapa sumur digabungin kan ya gabung dikeluar gabung nanti masuk ke turbin uap. Nah itu ininya berlapis karena ya teknik itu tantangan juga terutama yang hidrolisis besar gimana hemat bahan isolator kan ya terutama bentuknya itu berlapis itu ya, kalau kita pakai bahan material yang sama K-nya
dengan bahan yang beda, misalkan ada yang mahal dikit K-nya lebih, itu jangan banyak dipasang, tapi tipis. Di mana sebaiknya dipasang? Nah, itu juga menarik itu dikaji. Menarik. Nah, ini dulu sebelum masuk lebih jauh. Nah, ini jadi steam, pipa uap. Nah, ini data geometri ya. Geometri. Nah, ini tas termalnya segini. Ini permukaan dalam, permukaan luar kan ya, dijaga konstan. Nah, ini 150-60. Ininya hubungan bagaimana distribusi temperatur, ya tinggal masuk data ke rumus tadi. Ini nggak ada ini ya. Masuk data ke rumus tadi, Anda dapat jawabannya. Anda dapat. Ya, masukin aja. Channel distribusinya masukin. Karena ininya udah tahu kan. Ini kan ya masuk sini. Kalau nggak diturun, harus bisa nurun ya. Ini tugasan harus bisa nurun. Nanti apa dikit hujan minta rumus itu ya enggak ini. Heat loss, nah heat loss-nya ya hitung konduksi itu ya sepanjang 20 meter berapa itu. Itulah heat loss-nya. Kalau mau kecil nanti di ini supaya heat loss-nya turun 80%, berapa tebal isolator. Nah, itu tambah hitungan lagi. Itu ya ini bisa diekspansi lagi ya soalnya. Jadi kita bisa perluas lagi sehingga lebih ini memahami. Ini composite wall dulu. Ini nyampe ini composite wall ya. Composite wall ya tinggal masuk aja. Nah, ini masukin data-data hubungan yang tadi ya. Ini ada di sini ada konveksi, nanti konduksi. Ini masih yang mengabaikan tahan kontak termal ya. Kalau enggak ini nyit itu ke bawah kan ya. Ada beda. Ada kalau tahan kontaknya tidak diabaikan, ini nyambungnya bagus. Kalau ada tahan kontak termal, ada vertikal, lompatan temperatur. Nah, ini jadi gabungannya ya. Jadi tinggal masuk rumus tadi ya. Ini konduksinya berapa lapis. Nah, ini konveksi. Ya, ini bedanya ya. Yes. Driving force kan ya. Nah, ini juga saya tuliskan lah bentuk. Ya. Beda total. Nah, ini dengan itu ya. Jadi itu untuk komposit. Nah, ini lanjutannya, kalau A-nya itu kita ngacu ke satu sisi itu, untuk U pertama kan tergantung ini. A yang di dalam dipakai atau A luar. Kalau A dalam dipakai, jadi bentuknya sini. Kalau A luar, A R4 dipakai, beda lagi ya. Tetap balik ke sini ya. Balik ke sini aja buat ekvivalennya. Ya, tidak ada masalah. Hanya permainan aja ya. Penyederhanaan. A, tadi kan ada A, A-nya diganti di sederhanaan. Ini awalnya ada A kan. Ini ada A juga, karena setelah itu A ini bawa ke sini. Ini sederhana. Ya, jadi ini perlu diingat. Nah, terus, nah ini aja anak coba anak ini dulu, nanti kita pecahin ini, selesaikannya hari itu ya, hari apa Kamis ya, Kamis. Ya, ini nomor 8, jadi masih kita ini. Coba anak foto, ya, atau nanti kan saya ini. Saya posting juga. Itunya, terutama videonya bukan terakhir. Ini kan kerekam. Gitu. Nyampe di sini, ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang ingin bertanya nggak? Ini semakin susut aja ini, kemana ini? Bapak ingin bertanya, Ya, silakan. untuk jawaban kuis yang kemarin bisa dibagikan atau tidak? Oh gitunya, dimunculin jawabannya. Iya, untuk latihan ke depannya. Ingin tahu kamu. Kamu bisa belajar nggak? Oh sebelumnya saya nggak ngerti, ini baca lagi bukunya. Bisa gitu nggak? Kadang bingung Pak, karena PJ. Kan artinya, oh ini nggak ngerti kita ini loh, ini harus dipelajari lagi. Karena soal itu tidak akan muncul di ujian ini, di ujian nanti kan itu kan ya. Jadi nggak perlu ngapalin soal, tapi pemahaman. Kalau kamu strategi mau belajar, oh soal kayak gini ini jawabnya apa? Kalau gitu nggak bisa nih mengeksplorasi pemahaman lebih lanjut. Gitu. Itu sebenarnya. Jadi soal tuh memancing di kuis itu apa yang kurang? Ya dipelajari lagi. Oh sebelum kayak gini gimana itu? Gitu. Karena ini soal yang dibuat pun akan beda-beda terus uji pemahaman.
Itu uji pemahaman dilatih. Ya emang perlu latihan sih. Itu kan kuis itu kan udah latihan. Ya kuis itu latihan. Latihan berpikir kritis dalam waktu ini. Nah akan 2 minggu lagi udah ujian ya. Minggu depannya lagi udah ujian. Minggu kelima kita multiple choice ya, multiple choice ujian pertama jadi ujian pertama. Ya sebelum itu pasti ada kuis lagi. Ini udah siap-siap. Ini nanti kalau gini gelagat Ana itu banyak yang tidak full kuliahnya, entah nggak ngerti atau gimana kan kemungkinannya ya, atau internetnya ya. Ya mungkin saya akan kuis-kuiskan yang ini nggak saya sebutkan ya, supaya sekalian untuk backup itu, untuk lihat siapa yang memang tekun ya, belajar dengan baik ya nilainya harusnya bisa lebih baik itu ya, jadi seperti itu ya, seperti itu. Kan nilai rata-ratanya berapa sih itu ya, perpan berapa itu ya, nyampe 60 ya, 60 rata-rata. Masih belum bagus ya pemahaman itu ya, pemahaman anak itu masih belum bagus. Karena soal itu bisa kalau kita lihat soal-soal MC yang sudah tahun yang lalu itu lumayan itu. Lumayan harus berpikir kritis kan ya. Saya bisa aja saya munculkan, bisa. Nanti saya klik di situ kan. Klik solution itu anak tinggal lihat itu ya, lihat di EduNext nanti muncul jawabannya kan ya. Ya tinggal saya itu aja, saya memang belum ngekliknya. Saya nggak, itu memang mau di-share atau enggak. Tapi saya harapkan itu anak itu belajar dulu pemahaman apa. Nanti coba latih lagi, lihat dulu salah ini. Ya jadi. Soalnya juga nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses lagi. Iya soalnya juga. Ya ntar gimana caranya? Harus itu jawaban dimunculin. Ini nilainya Anda tahu kan? Kalau nilai tahu Kak. Cuman Tahu, soal sama jawabannya nggak bisa gitu. dilihat. Jawab. Ya kalau saya muncul muncul pas ujiannya muncul langsung gitu. Itu nggak bisa soalnya nggak bisa diinin. Saya itu repot itu mengklon soal itu kan ya. Itu kan masuk ke datanya itu EduNext. Paling nanti nggak tahu apa downloadnya gimana tuh, download soal. Itu dengan download soal itu. Kalau muncul tuh download soal. Kalau di situ lebih mudah, ya tetap aja MS Team. Ya filenya kalau diinin file nggak ini juga, bentuknya udah lain lagi. Filenya bisa di copy. MS Team ya harus di capture juga ya, capture. Harus di capture ya. Saya tuh harus print screen jadinya banyak. Kalau ingin ke ini share-nya itu. Apa saya coba saya set lah solution ini. Kalau diklik itu apa ini lagi. Kalau enggak saya harus menanyakan soal itu semua satu-satu kan ya. Satu-satu saya ini kan baru ke anain gitu. Ya emang cara belajar anak beda-beda kan ya. Tapi sebenarnya saya harapkan bagaimana anak itu belajar memahami. Ingat sebelumnya yang gini nggak tahu loh apa sih sebenarnya. Itu tapi harusnya soalnya pegang gitu kan ya. Baru bisa mengkaji lagi. Soalnya nggak bisa lihat lagi ya. Jadi ada masalah juga. Ya udah saya coba ini nanti saya cari solusinya. Solusinya. Salah satunya itu kalau memang itu nggak bisa di-share di situ yang sudah itu ya harus secara ini ya print screen. Ya muncul soal ini nanti di PDF-kan. Udah ya karena waktu udah habis ya. Ini nggak tahu anak punya kuliah lagi atau enggak. Ya kalau tidak ada pertanyaan ya sudah ya kita akhiri ya. Jadi selamat pagi menjelang siang kan ya. Kita akhiri, kita ketemu hari Kamis ya. Lanjutin ini soal yang tadi ini. Anda coba dulu kan ya, jangan menuju pembahasan saya. Kalau Anda menunggu pembahasan saya, edit value terhadap Anda itu lebih kecil ya. Tidak peningkatan nalarnya kurang. Itu ya, itu. Mohon itu Anda sadari. Harus sesuatu itu kalau dulu anak-anak ini, ya memang sebanyak soal saya di buku. Sebanyak soal untuk latih itu, tapi kan belum tentu, karena belum tentu anak latih. Ya belum tentu. Udah ya, siapa lagi tadi yang nanya siapa sih? Kalau sudah ya kita akhiri ya. Jadi, oke, and meeting for all ya.